Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Teknopreneur 30, akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah kami rancang dengan nama FarmHub, yaitu aplikasi jual beli bahan makanan sehat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arifah Diana Agustin, dan di sini ada teman-teman saya. Yang pertama Eka Apriani, kemudian yang kedua ada Rifda Dava Salsabila, kemudian ada Ning Tri Ayu, kelas selanjutnya ada Ian Felix Jonathan, dan yang terakhir ada Rahmi Fitri Pratiwi. Hal yang melatar belakangi kami menentukan ide bisnis From Help ini karena negara Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang mana sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Namun di beberapa tahun terakhir ini karena terjadinya musim pandemi maka mengakibatkan adanya kerugian yang sangat banyak dialami oleh para petani. Oleh karena itu, kami dari kelompok Teknopreneur 8 ingin memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut dengan menciptakan suatu platform bernama FarmHub dengan harapan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan para petani. Main fitur dari FarmHub itu sendiri terdiri dari 3, yaitu FarmMed Hub, FarmFun, dan Farm EduTech. Jadi untuk FarmMed di sini yaitu e-commerce berbasis aplikasi sebagai media penghubung para petani dengan konsumen. Selanjutnya untuk Farm EduTech di sini untuk platform yang memberikan terkait keunggulan produk petani lokal mengenai manfaat, gizi, dan proses pengolahan dari bahan makanan yang disediakan oleh para petani. Kemudian untuk farm-farm di sini adalah platform yang bekerja sama dengan stakeholder terkait akses permodalan, kesejahteraan petani melalui pinjaman terukur, bantuan, dan asuransi. Mengenai deskripsi dari ide bisnis ini sendiri, yaitu FarmHub merupakan sebuah platform berupa website untuk membantu mesejahterakan para petani melalui teknologi, akses produksi, pasar, modal, dan persediaan. Untuk FarmHub sendiri memanfaatkan platform e-commerce untuk mengambil keuntungan lebih besar. Dan untuk FarmHub juga memberikan edukasi terkait sistem agrikultural yang baik, efektif, dan efisien. Untuk deskripsi perusahaan, jadi FarmHub merupakan platform yang bergerak di bidang industri bahan makanan yang bekerja sama dengan pemasok bahan makanan seperti sayur, buah, daging, dan jenis bahan makanan lainnya. Produk ini berbentuk suatu aplikasi software yang dipasang pada perangkat mobile di mana fungsinya untuk mencari bahan makanan yang diinginkan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Untuk user atau penggunanya sendiri terdiri dari 2, yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa. Dan untuk bisnis FarmHub ini sendiri sekarang berada dalam tahap perencanaan penjualan, sehingga untuk status dari FarmHub saat ini adalah bisnis pribadi milik anggota dan belum berbadan hukum dengan data perusahaan sebagai berikut. Struktur perusahaan. Jadi dalam menjalankan suatu perusahaan pasti terdapat suatu tim manajemen dengan struktur perusahaan dalam diagram tersebut, yaitu CEO-nya Ian Felix, kemudian COO-nya Yani, CTO-nya Ning, CMO-nya Rifda, CFO-nya saya sendiri Arifah, CCO-nya Rahmi. Di sini untuk CEO bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Untuk COO bertanggung jawab atas lancarnya kegiatan produksi dan produktivitas karyawan. CTO bertanggung jawab atas aspek teknis. Untuk CMO bertanggung jawab atas aspek pemasaran. Dan untuk CFO bertanggung jawab atas alur keuangan perusahaan. Dan untuk CCO bertanggung jawab atas desain dan user interface web development. Nah, berikut merupakan analisis dari stakeholder yang melibatkan pemerintah, di mana pemerintah di sini itu merupakan pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengeluarkan izin atau suatu kebijakan. Adapun juga perusahaan penunjang di bidang pertanian yang merupakan mitra dari FarmHub seperti perusahaan pupuk, alat pertanian, dan yang berperan sebagai penyedia produk dan jasa bagi para petani untuk mengembangkan pertaniannya. Dan juga ada mitra petani di sini sebagai salah satu mitra yang berperan sebagai produsen yang menjual hasil panennya dan sebagai konsumen untuk membeli produk penunjang pertanian seperti pupuk dan lainnya. Ada pula konsumen, yaitu yang bertindak sebagai pengguna atau pengamat hasil produk dan jasa dari FarmHub, dan juga investor, bank atau asuransi yang berperan sebagai akses permodalan atau pendanaan bagi para petani dengan kesepakatan bisnis yang dibuat dengan pihak stakeholder tersebut. Next.
Nah, berikut merupakan analisis pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar, di mana pada tahap segmentasi pada platform HP ini dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Geografisnya ini mencakup semua daerah, sedangkan demografisnya mencakup semua kalangan, baik kalangan tua dan muda, dan juga psikografis yang mencakup semua kalangan. Target pasar sendiri dari Flamhab yaitu seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kaum ibu rumah tangga, mahasiswa, restoran, dan penjual pasar. Untuk perilaku pembeli yang akan menggunakan platform ini itu kebanyakan adalah masyarakat yang konsumtif menggunakan e-commerce. Dan untuk analisis pesaingnya, platform ini memiliki perbedaan dalam desain website dan produk yang ditawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Next. Nah, berikut merupakan analisa SWOT. Yang pertama, strength-nya yaitu platformnya agro kompleks, petani, distributor, pasar, dan ekspor. Untuk opportunity-nya kerjasama, kita menjalin kerjasama dengan para petani dan juga stakeholder yang lainnya. Kita juga memberdayakan para petani dan nelayan, dan produk yang dihasilkan dari petani dan nelayan ini kita distribusikan ke konsumen. Untuk kelemahannya sendiri, platform ini banyak sekali kompetitornya dan jangkauan sendiri ini untuk distribusi dari bahan makanan ini sangatlah sulit, dan juga layanannya karena kita masih baru sehingga layanannya masih jauh kurang baik dibandingkan yang lainnya. Untuk tipsnya terdiri dari pasar, kerjasama, dan keakuratan, dan juga mitra, dan juga saingan. Next. Nah, berikut merupakan bisnis model kanvasnya. Untuk gate pattern-nya, kita menawarkan dengan mitra yang menyediakan produk dan jasa untuk bahan makanan. Yang terdiri dari mitra yang kita gandeng yaitu ada petani, nelayan, peternak, perkebun, dan ahli gizi. Dan juga platform penyedia uang digital. Nah, untuk key activities-nya ini, Flamhab menjadi perantara antara mitra yang menawarkan produk dan jasa dengan konsumen. Dan itu juga pemberian penawaran terbaik setiap harinya, memberikan informasi terkait resep, masakan, beserta kandungan gizi, memberikan lapangan pekerjaan bagi penyedia jasa. Untuk key resource-nya, kita membutuhkan seorang programmer untuk website-nya, dan juga programmer desain, pembuatan konten, dan juga pegawai untuk menjalankan website-nya. Untuk value proposition yang kita tawarkan yaitu from the table, yaitu merupakan transaksi langsung antara produsen dan konsumen, cutting long and complex supply, yaitu memotong distribusi dari tengkulak dan lainnya. Dan juga kita menawar kualitas produk dan kesegaran produk yang terjamin, harga produk yang terjangkau, juga menggunakan metode pre-order sehingga tidak ada bahan makanan yang basi ataupun rusak kualitasnya. Flamhab sendiri juga menerapkan quality control checker untuk pengemasan dan kualitas bahan makanan, dan juga memberikan informasi seputar gizi dalam resep dan juga pengolahan bahan makanan. Untuk customer relationship-nya, kita akan memberikan garansi produk apabila barang yang diterima ini tidak sesuai dengan harapan, dan juga memberikan kode promo, mengadakan questionnaire feedback, dan pemberian diskon saat hari-hari tertentu. Nah, untuk channel-nya, untuk kita mempromosikannya, kita menggunakan media sosial, endorsement dari influencer atau selebgram, promosi di berbagai event, platform kampanye kegiatan pola hidup sehat, sosialisasi dan edukasi produsen, dan juga menggunakan iklan elektronik. Untuk customer segment-nya, kita mentargetkan ke individual atau perorangan seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, dan lain-lain, dan juga restoran, rumah sakit, usaha catering, kafe, dan hotel. Nah, untuk cost structure-nya, yang kita butuhkan yaitu biaya pembuatan website dan juga server domain, biaya maintenance website, gaji karyawan, biaya operasional, dan marketing. Untuk revenue stream-nya, kita hasil keuntungan kita didapatkan dari iklan, biaya transaksi, dan juga laba dari mitra yang kerjasama.
Oke, selanjutnya kita akan lihat pada metode pelaksanaan dari Farm Help ini. Jadi step pertama yaitu kita akan planning atau persiapan awal dan dalam pembuatan platform. Lalu kita juga nanti akan lanjut dengan promosi dan perekrutan. Lalu nanti setelah ini dibarengi dengan peluncuran platform yang dimana setelahnya nanti akan dikembangkan lagi untuk platformnya supaya lebih baik karena platformnya pengembangannya dengan metode yang iteratif. Lalu selanjutnya akan dilakukan evaluasi, revisi, dan juga peluncuran platform yang telah diperbarui. Dan yang terakhir, nantinya akan pembuatan proses proposal business plan. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Kita akan bahas tentang marketing plan. Jadi di sini kita akan gunakan 4P, yang dimana 4P ini salah satu strategi pemasaran yang cukup terkenal. Dimana P pertama adalah produk, yang dimana di sini produk yang ditawarkan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, bawang, sayuran, dan lain-lainnya. Lalu untuk price, di sini yang poin kedua yaitu price, yang dimana pihak Farm Help ini juga melakukan kontrol terhadap harga yang ditawarkan oleh para petani sehingga dapat menjadi salah satu strategi pemasarannya. Yang ketiga ada promotion, yang dimana di sini kita akan memperkenalkan platform ini melalui orang-orang sekitar yang tadi telah disebutkan, itu salah satu influencer. Dan yang keempat adalah place, yang dimana Farm Help ini telah menyediakan gudang untuk memproses pesanan konsumen. Lalu selanjutnya terdapat taktik penjualan, yang dimana ini adalah salah satu taktik yang kami buat untuk mendukung dan meningkatkan penjualan. Yang pertama kami gunakan sistem poin, lalu juga kami akan gunakan voucher, lalu ada juga voucher gratis ongkos kirim, lalu ada nantinya sistem feedback pada website, yang dimana hal ini akan menjadikan Farm Help akan lebih baik untuk kedepannya. Dan selanjutnya juga ada peluang dan juga model STP atau segmentation targeting positioning pada 4 hal. Yang pertama itu peluang, yang di peluang ini adalah berupa pemenuhan dan pemberian info mengenai gizi. Jadi ini adalah peluang untuk Farm Help yang cukup besar gitu peluangnya. Lalu ada juga segmentasi, yang dimana Farm Help membagi segmentasi pada 2 hal, yaitu geografis dan juga psikografis. Geografis ini lebih mengelompokkan pada nanti segmentasinya berdasarkan wilayah-wilayah, karena nanti Farm Help ini pastinya ada wilayah yang wilayah yang penghasil salah satu komoditas tertinggi, lalu ada yang rendah, nantinya saling memenuhi. Lalu ada juga dari sisi segmentasi psikografisnya. Lalu yang ketiga ada targeting, di mana kami akan menargetkan kepada para pekerja, mitra lain, serta masyarakat. Dan yang terakhir ada positioning, yang di mana kita akan gunakan market starter dan juga inovasi baru. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Terdapat 2 strategi yang kami lakukan untuk Farm Help ini. Yang pertama yaitu jangka pendek. Jangka pendek itu berfokus pada bagian promosi, sedangkan jangka panjang itu berfokus pada strategi penguatan dan kestabilan keuangan. Next. Selanjutnya itu biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan untuk komponen bersifat tetap, baik ketika perusahaan sedang beroperasi maupun atau tidak. Sini biaya tetap terbagi 2, yaitu fee rotor dan web development, dengan harga berikut. Selanjutnya itu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis, dengan biaya sebagai berikut. Jadi total dari biaya tetap yang variabel itu sebesar 9.750.000. Next. Untuk harga pokok penjualan itu dihitung dari biaya yang sebelumnya per total produksi, itu jadinya 65.000. Dengan harga jual rata-rata itu 75.000, dengan keuntungan marginal itu 10.000. Jika dilihat tabel cash flow selama 1 tahun, itu dari pertama terdapat saldo awalnya sekitar 2.700.000, dan di akhir setelah 1 tahun berjalan itu 21.800.000. Next. Baik, berikutnya jadwal kegiatan dari usaha kami. Kami membaginya ke dalam 4 bulan. Tahap persiapan di mana yang kami kerjakan itu ada PIC-nya di samping dapat dilihat, mulai dari persiapan awal dalam pembuatan platform, promosi dan perekrutan mitra, peluncuran platform, pengembangan platform, evaluasi, revisi, serta pembuatan laporan akhir. Next. Kalau lebih dirinci lagi, kami sudah membuat ke dalam 2 tahun apa saja yang akan kami rencanakan ke depannya. Bisa dilihat pada tahap perencanaan seperti yang sebelumnya ada survei pasar, survei supplier, mencari web developer, mencari pegawai, fiksasi produk, membuat desain promosi, mengajukan kerjasama media partner, dan pengisuan website melalui media sosial. Pada tahap pelaksanaan, itu ada pada tahap produksi, peluncuran website, branding, pengajuan kerjasama dengan ekspedisi, dan melayani pemesanan pelanggan. Pada tahap evaluasi, hal yang kami lakukan adalah analisis dan evaluasi kerja, evaluasi promosi,
evaluasi penjualan, evaluasi keuangan, dan juga evaluasi dari produksinya. Untuk selanjutnya ada proyeksi finansial. Sebelumnya juga ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Sumber dana kami yaitu dana masing-masing sebanyak 9.750.000, di mana ada biaya tetap dan biaya variabel seperti yang sudah dijelaskan juga pada slide sebelumnya. Dan perkiraan kami dengan estimasi penjualan stabil, kami bisa mendapatkan 2.200.000-an setiap bulannya jika seperti yang saya bilang estimasi penjualannya stabil. Untuk proyeksi finansial selama 1 tahun ke depan ataupun cash flow-nya akan kami sertakan pada proposal yang akan kami sertakan juga pada link video berikut ini nanti. Berikutnya mungkin adalah demo dari website Farm Help ini. Oke, aku share screen ya. Oke, baik. Jadi ini output dari ide bisnis kita, yaitu website Farm Help. Nah, ini untuk tampilan halaman awal website kami seperti ini. Selanjutnya, halaman belanja. Halaman belanja ini untuk melihat katalog produk kami. Nah, di sini kita bisa melihat produk-produk yang kami jual. Lalu, apabila kita klik paprika, ini masuknya ke halaman produk single, di mana untuk menampilkan satu produk secara lebih detail. Nah, seperti ini. Selanjutnya, apabila kita klik masukkan keranjang atau halaman checkout, ini untuk menyelesaikan pembelian mereka. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ke halaman wishlist atau keinginan, di mana halaman ini produk-produk yang sudah kita tandai atau sukai berkumpul. Nah, di sini. Selanjutnya, halaman kontak untuk mempermudah pengunjung atau siapapun yang ingin berkomunikasi dengan pihak Farm Help. Selanjutnya, halaman about. Nah, halaman about ini untuk memperkenalkan perusahaan kepada para pengunjung. Seperti ini. Oke, baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.